yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Demikian isinya, mari kita baca bersama-sama. Yesus dilulukan Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Sampai di sini firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Shalom jemaat GBKP Gedung Johor. Salam rindu dari kami kepada seluruh jemaat mulai dari sektor 1 sampai sektor 6. Sudah 2 minggu kita tidak bisa berkumpul bersama beribadah kepada Tuhan. Kira-kira adakah yang sudah mulai merasa rindu? Kalau rindu, apa obatnya? Ada seorang pemuda yang sedang rindu berat kepada seorang gadis yang selama ini diam-diam dia sukai. Gadis ini adalah teman satu kampusnya. Kalau selama ini dia bisa curi-curi pandang dari jauh karena ada kegiatan kampus, sekarang gara-gara wabah virus corona, kampus libur, sehingga dia tidak bisa bertemu dengan si gadis tadi. Lalu dia berusaha mengobati rasa rindunya dengan bernyanyi. Bermodalkan suara yang pas-pasan dan gitar pinjaman, dia mulai bernyanyi. Menyanyikan lagu bertemakan rindu. Tapi setelah bernyanyi 1, 2 lagu, bahkan 5 lagu, rasa rindunya tak kunjung terobati. Lalu muncul ide untuk merekam lagu yang ia nyanyikan tadi. Dia ingin mengirimkan lagu itu kepada sang gadis melalui media chatting. Di situ dulu ceritanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada yang punya pengalaman serupa? Apa yang pemuda tadi harapkan? Tentu saja dia berharap lagu yang ia kirimkan diterima dan dihargai oleh gadis pujaannya. Dan tentu saja pengharapan terbesarnya adalah rasa rindunya dibalas dengan hal yang serupa. Tapi semua yang diharapkan tentu tidak selamanya sesuai dengan kenyataan. Itulah hidup. Sama seperti harapan orang-orang di Yerusalem yang menyambut Yesus dengan bersorak-sorai.
Apa yang mereka harapkan dan apa yang menjadi sikap Tuhan Yesus? Mari kita perdalam pemahaman kita melalui nats renungan. Kasih Tuhan, Yesus telah melakukan banyak sekali mujizat ketika itu. Mulai dari menyembuhkan orang, membuat orang buta melihat, membuat orang lumpuh berjalan, bahkan membangkitkan orang mati. Maka tidak heran nama Yesus terkenal dan banyak yang mengikut dia. Suatu kali Tuhan Yesus menyuruh 2 muridnya pergi ke kampung yang ada di depan mereka untuk mengambil seekor keledai muda. Kedua murid itu percaya dan langsung mengerjakan apa yang Tuhan Yesus lakukan, perintahkan. Tanpa ragu, tanpa kompromi, tanpa banyak bertanya, mereka berangkat. Dan persis seperti yang Tuhan Yesus katakan, semuanya terjadi. Adapun orang-orang yang bertanya, mengapa kau lakukan itu? Ketika mereka menjawab, Tuhan memerlukannya, orang-orang itu pun tidak lagi bertanya. Bahkan tidak meminta uang jaminan. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan nama Tuhan Yesus yang terkenal tadi. Tuhan memerlukannya, itu kata kedua murid tadi. Kata Tuhan di sini dalam bahasa Yunani kurios itu merujuk kepada yang mempunyai otoritas, merujuk kepada raja. Bukan hanya sekedar tuan, tapi raja penguasa yang punya otoritas, power membuat keputusan. Maka ketika itu ada peraturan, seorang raja berhak meminta apapun dan rakyat harus memberikannya. Maka mereka menyerahkan begitu saja. Keledai muda itu diambil oleh kedua murid Yesus. Lalu kedua murid tadi pun sampai, diserahkannya keledai muda itu kepada Yesus dan dialasinya dengan pakaian mereka. Yesus naik dan mereka berangkat ke Yerusalem. Di tengah perjalanan menuju Yerusalem, ternyata sudah banyak yang menunggu, sudah banyak yang menyambut. Bagaimana cara mereka menyambut Tuhan Yesus? Mereka merelakan bajunya untuk menjadi alas sebagai permadani lewatnya Tuhan Yesus. Kalau di kalangan artis itulah red carpetnya. Dan mereka mengambil ranting-ranting hijau untuk dilewati Tuhan Yesus. Mereka bersorak-sorai mengikuti Yesus dari belakang. Mengapa? Itu pertanyaannya. Mengapa? Karena mereka pikir Yesus adalah raja, penerus raja Daud. Mereka berpikir Yesus sang pembuat mujizat adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Mesias yang sudah mereka harap-harapkan untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Ketika itu mereka sedang dijajah Roma. Mereka sudah merindukan sekali hadirnya seorang raja. Harapan mereka adalah merdeka. Demikian pula konteksnya dalam bacaan kita yang pertama. Kalau kita melihat kembali kepada Yesaya 52 ayat 7 sampai 12 tadi. Di situ konteksnya adalah orang Israel yang berada dalam pembuangan. Mereka berada dalam pembuangan selama 70 tahun. Selama 70 tahun mereka merindukan kampung halamannya. Dan tentu saja berita yang paling mereka tunggu-tunggu adalah berita pembebasan. Maka ayat 9, Nabi Yesaya mengajak bangsa Israel bergembira, bersorak-sorai bersama. Kenapa? Karena Tuhan Allah telah menghibur dan menebus bangsanya. Artinya pengharapan mereka selama ini akan segera terwujud. Rindu beratnya pulang ke kampung akan terobati. Jadi dua bacaan kita hari ini konteksnya hampir serupa. Rindu judulnya. Orang-orang di Yerusalem rindu akan sosok raja untuk membebaskan mereka.
Tapi ternyata harapan mereka tidaklah seperti misi Tuhan Yesus yang sebenarnya. Mereka berpikir Tuhan Yesus datang dalam misi politis. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus datang dengan misi kasih. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, tapi lebih daripada itu, Dia ingin menyelamatkan seluruh bangsa agar datang sampai kepada Allah Bapa. Maka pilihan Tuhan Yesus pun menggambarkan misinya. Tuhan Yesus tidak memilih kuda perang untuk ditunggangi, tapi malah apa? Keledai muda yang belum berpengalaman mengangkut beban. Keledai itu sosok apa? Simbol apa? Keledai itu seringkali mengarah kepada kepolosan, bahkan kedunguan, bodoh. Tapi kenapa Tuhan Yesus pilih itu? Tuhan Yesus dalam kesederhanaan ingin menyampaikan kepada bangsa-bangsa itu, pada bangsa itu, kepada orang-orang banyak itu, bahwa Ia datang untuk perdamaian. Nah, tanpa ada yang menyadari peristiwa itu merupakan penutup pelayanan Tuhan Yesus menuju kayu salib, menuju penderitaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah pasion yang terakhir, minggu sengsara yang terakhir. Dan sebelum kita memasuki Paskah, minggu ini dinamakan Minggu Palmarum. Palmarum artinya diambil dari kata palem, daun palem. Daun palem itu dalam tradisi Yahudi biasanya dipakai untuk dilambaikan menyambut prajurit atau raja yang pulang berperang yang membawa kemenangan. Maka kalau kita lihat dalam nats paralelnya di Yohanes 12 ayat 12 sampai 16, orang banyak yang menyambut Tuhan Yesus itu mengambil daun palem. Dalam kitab Markus tidak disebutkan. Itulah ekspresi kerinduannya. Ekspresi kerinduan mereka terhadap sosok raja, pemimpin yang akan menjawab kerinduan mereka. Jadi motivasi mereka mengikuti Yesus ketika itu adalah bebas dari penjajahan, bebas dari ketertekanan, bebas dari kemiskinan, dan bebas dari perbudakan. Sehingga ketika mereka melihat Tuhan Yesus ditangkap, dihukum, bahkan mati di kayu salib, apa yang terjadi? Mereka semua menghilang entah kemana, tak terlihat lagi. Sekarang pertanyaannya sampai kepada kita. Apa motivasi kita mengikut Yesus? Tema kita adalah mengikut Yesus. Apa motivasi saudara-saudari mengikut Yesus? Apakah karena mau hidup enak, tidak ada kesusahan, bebas dari penyakit, dan lain sebagainya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus artinya menempatkan diri di belakang Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berada di depan. Di dalam kehidupan kita selalulah Tuhan Yesus berada di depan. Itu artinya mengikut Yesus. Kita tahu bahwa hidup kita ini tidak terlepas dari pencobaan, dan tidak jarang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang kadang bisa menggoda iman kita. Tapi orang yang mengikut Yesus tidak akan membuat pilihan berdasarkan hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Orang yang mengikut Yesus akan memilih jalan yang benar yang Tuhan kehendaki. Mengikut Yesus tentu saja tidak hanya di saat senang. Mengikut Yesus tidak hanya di saat semua hal yang diinginkan tercapai. Lalu ketika susah,
minta pertolongannya kepada Allah-Allah lain. Mengikut Yesus harus dengan hati yang percaya penuh. Kita lihat tadi bagaimana kedua orang murid Yesus begitu diperintahkan mereka berangkat tanpa pikir panjang, tanpa minta surat jalan, tanpa minta uang jaminan. Mereka berangkat tanpa bertanya lagi. Itu menunjukkan iman mereka ya. Iman percaya penuh. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kalau selama ini kita bersekutu beribadah kepada Tuhan bersama-sama, berkumpul dengan teman seiman, dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sekarang dalam situasi wabah virus seperti ini, banyak hal yang berubah. Kita PJJ dalam keluarga, ada yang berdua, ada yang bertiga saja, ada yang berempat, bahkan ada yang sendiri. PA secara kategorial pun sendiri. Padahal ada firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Matius 18 ayat 20. Padahal maksud dan konteksnya Matius 18 ayat 20 itu bukan seperti yang kita pahami selama ini. Tidak sesederhana itu. Yang dimaksud dalam ayat ini, 2-3 orang berkumpul dalam iman, dalam nama Tuhan. Artinya bukan berarti duduknya sama-sama, duduknya berdekatan. Satu di perumahan Kencana, satu di perumahan Mutiara, tapi kalau sama-sama pada jam yang sama-sama berdoa, sama-sama membaca firman Tuhan, mereka sudah dikatakan bersekutu 2-3 orang, Tuhan hadir. Karena yang dihitung adalah imannya, bukan fisiknya. Maka tidak ada alasan Moria, Mamre tidak PA karena sendiri, atau tidak PJJ hanya karena tidak punya teman. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bukan secara fisik kita berkumpulnya, tapi secara iman. Maka masih setiakah kita bersekutu dengan Tuhan? Masih setiakah kita meski hanya dengan keluarga inti, tidak dilihat orang banyak, tidak dilihat siapa-siapa, tidak dilihat pendeta, tidak dilihat pertua diaken? Masihkah kita setia? Itu pertanyaannya. Memang banyak hal yang kita rindukan. Tentu banyak hal yang kita rindukan, berjumpa bersama, bersalaman, cipika-cipiki, retreat. Sebentar lagi kita akan masuk kepada Jumat Agung. Harusnya kita perjamuan kudus. Minggunya kita harusnya Paskah. Kalau tahun lalu kita rayakan bersama dengan meriah, tahun ini semuanya berubah. Semuanya berubah. Tetapi tentu saja banyak hikmah yang bisa kita petik. Banyak. Maka berhentilah mengeluh. Banyak hikmah yang bisa kita petik. Kali ini Paskah kita rayakan secara istimewa, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kesempatan ini tidak akan berulang 2 kali. Maka mari kita nikmati. Biar saat ini berjalan demikian dan kita menikmati. Mari tetap percaya bahwa dalam kondisi bagaimanapun susahnya, Tuhan tetap ada. Tuhan tidak pernah tidur. Maka mari tetap percaya penuh bahwa dalam situasi berat seperti ini pun Tuhan pasti punya rencana besar. Rindu beratnya kita ini akan Tuhan obati pada waktunya nanti. Maka untuk sementara mari kita obati dengan berdoa bersama, melakukan kontak doa, ber-PA, PJJ bersama-sama, meski tidak secara fisik, tapi kita bisa janjian. Media komunikasi kita sedemikian maju dan canggih, mari kita manfaatkan itu. Dan mari percaya penuh bahwa semua keadaan ini, situasi ini akan ada akhirnya. Akan ada akhirnya.
Dan ketika wabah ini berlalu, kita semua masih diberi kesempatan untuk mengobati rindu kita, berjumpa satu dengan yang lain. Amin. Kita berdoa dalam keluarga kita.